Berdasarkan analisis data, penunjukan Paulo Fonseca bisa menjadi sempurna untuk AC Milan. Keputusan AC Milan untuk mempercayakan Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala baru telah menimbulkan banyak keraguan, tetapi beberapa data menunjukkan bahwa penunjukan pelatih Portugal itu mungkin akan menjadi sempurna. Seperti yang ditulis oleh La Gazzetta dello Sport, kepercayaan manajer baru terhadap data angka dan algoritma dalam memilih pemain telah menjadi dasar keputusan ini. Fonseca finish di peringkat keempat di Lille dengan gaji kotor tertinggi ke-8 di Liga, yang menunjukkan kemampuan untuk melampaui kemungkinan teoritis dari skuad yang tersedia. Bagi AC Milan ini adalah indikator penting, terutama karena klub mencari keseimbangan antara hasil dan perkembangan pemain muda. Tim Fonseca di Lille merupakan tim termuda kelima di Ligue 1 selama musim 2023-2024. Fonseca akan membawa lebih banyak dribbling dan penguasaan bola ke Milan. Data menunjukkan bahwa Lille berada di urutan kedua di Liga untuk umpan-umpan yang diselesaikan dan peringkat ke-6 untuk umpan-umpan ke sepertiga akhir lapangan. Pendekatan ini menekankan permainan bola yang sering dan dilakukan di seluruh lapangan. Timnya juga cenderung melakukan tembakan ke gawang setelah melakukan setidaknya 10 operan dengan rata-rata 3 kali per pertandingan. Lille asuhan Fonseca adalah tim terbaik ketiga di Prancis dalam hal pemulihan bola ofensif yang menghasilkan tembakan. Ini cocok dengan pemain-pemain seperti Theo Hernandez dan Rafael Leao yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan pendekatan ini. Menekan, merebut kembali bola, dan mencetak gol adalah bagian penting dari strategi Milan di bawah Stefano Pioli, dan Fonseca memiliki kemampuan untuk melanjutkan filosofi ini. Di fase defensif, Lille menunjukkan peningkatan signifikan dari musim ke musim. Mereka di urutan kedua dalam hal kebobolan tembakan tepat sasaran dan ketiga dalam hal kebobolan gol. Hal ini menunjukkan bahwa Fonseca mampu memperbaiki lini belakang timnya, sesuatu yang sangat dibutuhkan AC Milan. Pemain seperti Ismail Bennacer dan Yacine Adli bisa beradaptasi dengan baik dalam sistem Fonseca, mengingat kemampuan mereka dalam menguasai bola dan bermain bersama tim. Striker seperti Joshua Zirkzee juga bisa berkembang dalam sistem ini, mengingat keahliannya dalam bermain bersama tim dan menciptakan peluang. Kesimpulannya, keputusan AC Milan untuk memilih Fonseca didasarkan pada analisis data, menunjukkan potensinya untuk membawa tim ke arah yang lebih baik. Dengan fokus pada pengembangan pemain muda, penguasaan bola, agresi, dan pertahanan yang solid, Fonseca memiliki semua atribut yang diperlukan untuk membantu Milan bersaing di Serie A dan kompetisi Eropa. Ketertarikan Bayern Munchen terhadap Theo Hernandez meningkatkan kekhawatiran di AC Milan. Spekulasi mengenai masa depan Theo Hernandez terus bermunculan, dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa ketertarikan dari Bayern Munchen menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh AC Milan. Menurut laporan dari Corriere della Sera, Theo Hernandez telah memperhatikan Bayern Munchen selama beberapa waktu, dan pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya dengan AC Milan tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Kontrak Theo Hernandez dengan Milan akan berakhir pada tahun 2026, dan pemain asal Prancis ini meminta gaji sebesar 8 juta euro bersih per musim untuk memperpanjang kontraknya. Jumlah ini akan menjadikannya pemain dengan pendapatan tertinggi di skuad Milan, namun hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai. Theo Hernandez adalah salah satu pemain kunci dalam skuad AC Milan, berperan penting dalam taktik dan strategi tim, terlepas dari siapa pelatih kepalanya. Selain itu, dia juga dianggap sebagai salah satu pemimpin di ruang ganti. Kepergiannya akan menjadi pukulan besar bagi AC Milan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bayern Munchen menunjukkan minat serius terhadap Theo Hernandez, dan situasi kontrak yang belum jelas membuat ketertarikan ini semakin meningkat signifikan. Bayern Munchen dikenal sebagai klub yang mampu menarik pemain dengan tawaran yang menggiurkan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa jika Bayern mengajukan tawaran yang tak terbantahkan, seperti yang dilakukan Newcastle untuk Sandro Tonali dengan nilai sekitar 80 juta euro, maka perpisahan antara AC Milan dan Theo Hernandez bisa menjadi kenyataan. Ada beberapa faktor yang dapat memicu perpisahan antara Theo dan Milan. Theo
meminta 8 juta euro bersih per musim, yang merupakan jumlah besar bagi AC Milan. Ketertarikan serius dari Bayern Munchen dan kemampuan finansial mereka untuk memenuhi permintaan Theo Hernandez. Perasaan bahwa era kepelatihan Stefano Pioli telah berakhir dan perubahan besar dalam skuad mungkin diperlukan. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan saat ini berada dalam ketidakpastian dengan Bayern Munchen mengincarnya dan tuntutan gaji yang tinggi. Milan menghadapi kesulitan besar untuk mempertahankan salah satu pemain bintangnya. Keputusan akhir kemungkinan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan AC Milan untuk memenuhi permintaan gaji Theo dan apakah Bayern Munchen bersedia mengajukan tawaran yang besar untuk memboyongnya ke Allianz Arena. Paulo Fonseca siapkan perubahan besar untuk mengatasi masalah AC Milan. Paulo Fonseca belum resmi memulai tugasnya di Milanello, namun laporan terbaru menunjukkan bahwa pelatih asal Portugal ini sudah memikirkan beberapa perubahan besar untuk memperbaiki masalah di AC Milan. Menurut Tuttosport, via Milan News, Milan telah memilih Fonseca sebagai penerus Stefano Pioli. Namun pilihan ini tidak disambut dengan antusias oleh para penggemar yang mengharapkan pelatih dengan profil yang lebih tinggi seperti Antonio Conte atau Roberto De Zerbi. Meskipun demikian, manajemen Milan tentu memiliki alasan tersendiri untuk memilih Fonseca. Musim lalu AC Milan menghadapi dua masalah utama yang berdampak signifikan pada performa tim. Yang pertama, cedera pemain. Cedera yang sering dan berulang membuat banyak pemain penting absen untuk jangka waktu yang lama. Hal ini sangat mempengaruhi kekuatan tim, terutama di lini pertahanan yang mengalami krisis antara Desember dan pertengahan Februari. Pemain baru seperti Noah Okafor dan Samuel Chukwueze juga kesulitan menunjukkan performa konsisten karena kondisi fisik yang kurang optimal. Yang kedua, fase pertahanan yang lemah. AC Milan kebobolan terlalu banyak gol dengan cara yang mencolok, menunjukkan kurangnya kekompakan dan keseimbangan antara lini. Masalah ini tidak hanya melibatkan pemain bertahan, tetapi juga mempengaruhi seluruh fase pertahanan tim. Fonseca dikenal memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah seperti yang dihadapi Milan. Dalam karirnya, ia berhasil memperbaiki kondisi tim yang mengalami masalah serupa, baik dari segi cedera pemain maupun fase pertahanan. Fonseca diyakini akan melakukan beberapa perubahan besar untuk mengatasi masalah ini di Milan. Meski detail rencananya belum sepenuhnya terungkap, ada beberapa langkah yang mungkin akan diambil. Fokus pada program kebugaran yang lebih baik untuk mengurangi jumlah cedera yang memastikan pemain dapat tampil konsisten. Menerapkan strategi pertahanan yang lebih solid dan seimbang, serta memastikan seluruh tim berkontribusi dalam fase pertahanan. Meskipun pilihan Paulo Fonseca sebagai pelatih baru AC Milan belum disambut dengan antusias oleh semua pihak, manajemen klub percaya bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan pengalaman dan strategi yang tepat, Fonseca diharapkan dapat membawa AC Milan kembali ke jalur kemenangan dan mengatasi masalah cedera serta kelemahan pertahanan yang menghambat performa tim musim lalu.